Bang, gimana cara mengendalikan pikiran yang suka berprasangka buruk dan kadangkala suka terjadi kalau nggak bisa dilupakan? Ya. Macam mana kita mau mengendalikan pikiran kalau kita nggak kenal pikiran? Jadi harus dikenali ya. Kenali bahwa pikiran itu bukan dirimu. Dirimu yang mana? Dirimu adalah yang menyaksikan pikiran ya. Biasanya apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang muncul, apapun yang bercerita, apapun yang membisiki, itu bisa dari nafsu, bisa dari setan ya. Tapi kita nggak usah nyalain setan terus lah, kita ngomong aja nafsu ya. Jadi nafsu itu bukan dirimu, memang benar bagian daripada diri, tapi bukan dirimu. Harus pisahkan antara diri dan nafsu. Seperti apa yang muncul di pikiran, itu bukan dirimu. Nah sekarang ketika dia berbisik, dia bercerita, dia meyakinkanmu begini begitu, apakah kamu mengiyakan atau menolak? Kalau kita menolak, kita memang benar-benar bisa menyaksikan pikiran kita dan batin kita, hati kita, kesadaran kita menolak gitu ya. Nggak ada lah itulah. Bukanlah, nggak baik lah itu. Nah kan, ada membantah di dalam diri kita ya. Lawan dengan yang baik ya. Ketika yang muncul yang buruk, dibisiki ketakutan, prasangka yang jelek-jelek, suuzon ya, buruk sangka segala macam, enggak lah itu, nggak mungkin lah itu terjadi lah ya. Hati kecil kita atau nurani kita atau kesadaran kita yang menyaksikan segala bisikan harus berani membantah. Nah bagaimana kita bisa membantah? Kita aja nggak kenal, kita dibisiki. Banyak manusia itu hanya ngikut aja, dia menyatu, dia merasa ya itulah dirinya yang ngomong, itulah dirinya yang bicara. Padahal kalau kita memang mengenal diri, kita bisa menyaksikan ini bukan diriku. Ya. Ini ada yang ibaratnya yang mengarahkan, yang mendorong, yang merayu, bukan aku ini. Ya. Jadi ketika kita udah mengenal segala bisikan, hati kita, jiwa kita, kesadaran kita akan membantah. Bukan inilah, aku nggak mau lah begitu, enggak lah itu, nggak ada lah itu ya. Nah kenapa kok ketika berpikir yang buruk sering terjadi? Ya karena dirimu mengiyakan. Ya itu jadi sugesti di alam bawah sadar kita, dan ketika mengiyakan maka semesta akan menangkap vibrasinya, signalnya, pesannya, dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup jangan salahkan di luar diri, semua itu dari dalam diri dulu. Ya, jangan salahin orang lain, semua itu dari kesalahan di diri kita sendiri. Kenapa mengiyakan? Kenapa kamu mengikuti? Kenapa kamu enggak terpisah menjadi diri yang menyaksikan segala bisikan? Nah, bagi orang-orang yang kenal diri, dia kan menyaksikan segala bisikan di hatinya, bisikan di kepalanya, apa bujuk rayunya, dia akan memfilter lagi, ini bener nggak ini baik nggak ini. Ketika di situ timbul yang namanya bisikan yang nggak baik, dia akan membantah, nggak ada itu, aku nggak percaya itu, nggak mungkin itu terjadi. Dia selalu lawan dengan positive thinking ya. Makanya jangan heran ya, segala apapun yang kamu takutkan dalam hidup itu akan terjadi dalam hidupmu. Karena apa? Dirimu mengiyakan. Dan itu akan terjadi. Jadi kalau hidup kita mau happy, enjoy, nikmat, santai, tenang, ya program dari dalam diri kita sesuatu yang baik-baik. Jangan iyakan kalau ada bisikan yang buruk. Bantah itu. Nggak mungkin itu. Nggak ada itu. Aku nggak yakin itu. Bantah dengan yang baik-baik ya. Misalnya dalam hidup
ditiupkan atau dihujam di hati kita sesuatu ketakutan. Bakal begini, bakal begitu. Takut hatimu kan? Iya ya Allah, aku takut ya Allah. Bisikannya terlalu berat ini, ketakutannya terlalu luar biasa ini. Tapi aku yakinlah, ada Dia yang Maha Penolong. Ada Allah yang Maha mengetahui isi hati. Ada Allah yang Maha membantu. Aku bersamanya. Siapa yang bisa melawan Dia? Sehingga kita sugesti terus yang baik-baik, yang indah-indah, ya. Jadi kita memprogram diri kita untuk menarik kebaikan. Ya tergantung orangnya, bisa nggak dia saksikan bisikan itu. Kalau nggak bisa ya susah. Engkau akan dihujam terus dengan ketakutan, dan itu terjadi terus berulang. Ya. Jadi apapun bentuk masalah dalam hidup, jangan salahin di luar diri. Kenali apa yang ada di dalam diri kita. Siapa yang ngomong itu? Ya. Dan kamu jangan merasa itu dirimu. Harus bisa memisahkan segala bisikan. Harus jadi si penyaksi. Yang menyaksikan, yang menyadari. Ya. Jadi kalau dibilang, macam mana bang biar aku bisa mengendalikan pikiranku? Ya kenali pikiranmu. Kamu harus menjadi penyaksi atas pikiranmu sendiri. Ya. Nah silakan diulang-ulang ini. Mudah-mudahan berubahlah hidup kita ya. Menjadi ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah.